Perkenalkan, nama saya Eunika Dea Vanessa Brutarigan. Saya adalah mahasiswa semester 3 Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas AB3E, NIM 1905 09 20 30. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari permintaan dan penawaran, khususnya dalam campur tangan pemerintah di dalam jual beli. Nah, sebelum masuk ke dalam topik, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Seperti yang kita ketahui, permintaan itu adalah sejumlah barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sedangkan penawaran adalah barang ataupun jasa yang tersedia yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan permintaan daripada masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam campur tangan pemerintah di dalam jual beli. Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Nah, secara umum, kegiatan jual beli di pasar Indonesia itu selalu terdapat campur tangan pemerintah dan kegunaannya itu sangat banyak. Seperti yang kita ketahui, yaitu untuk mengetahui keseimbangan pasar dan mengendalikan harga yang terjadi di pasar serta permintaan dan penawaran. Nah, adanya campur tangan pemerintah ini tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen maupun produsen agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, bentuk campur tangan pemerintah ini bisa melalui mekanisme harga, permintaan, dan juga penawaran yang terjadi di pasar. Nah, antara lain itu bisa terwujud dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, membentuk komisi pengawas persaingan usaha, yaitu untuk mengawasi bentuk-bentuk persaingan usaha agar tetap sehat. Nah, yang kedua, ada yaitu penyesuaian dalam tarif ataupun harga barang yang strategis seperti listrik, minum, dan sejenisnya. Nah, yang ketiga, ada juga penetapan kebijakan ekspor dan impor. Yang keempat, ada juga mengenai pemberian subsidi dan bantuan. Nah, yang kelima, ada juga penerapan operasi pasar untuk barang ataupun kebutuhan pokok dan menyangkut hidup masyarakat banyak. Nah, yang keenam, ada juga melalui penetapan kebijakan moneter seperti meregulasi dan mempengaruhi pembentukan harga. Nah, yang ketujuh, ada juga penentuan tarif ataupun harga dasar paling minimum dan maksimum. Nah, campur tangan pemerintah itu bisa dibagi dalam dua subjudul, yaitu yang pertama, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar bebas. Nah, artinya dalam hal ini, pemerintah masih tetap berhak untuk menstabilkan harga walaupun sudah ditentukan di pasar bebas. Yang kedua, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Nah, menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas dalam kebijakan ini diusahakan pemerintah adalah dalam jangka panjang tingkat harga adalah sama dengan harga keseimbangan yang ditentukan dalam pasar bebas. Jadi, pada hakikatnya pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan oleh pasar bebas sudah cukup wajar, maka pemerintah tidak perlu mengubahnya. Namun jika sebaliknya pemerintah merasa tidak tepat, pemerintah masih akan mengubah harga tersebut yang walaupun sudah ditentukan oleh pasar bebas. Yang diusahakan pemerintah adalah agar dalam jangka panjang harga tetap dapat dipertahankan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dalam grafik tersebut. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat adanya harga keseimbangan yang sudah ditentukan di dalam pasar bebas dan keseimbangan itu disepakati juga oleh pemerintah. Nah, kita bisa melihat bahwa adanya titik keseimbangan pada Q1 dan P1, di mana Q1 adalah kuantitas pertama dan P1 adalah harga pertama. Nah, di sini kita bisa melihat adanya titik keseimbangan yaitu E. Nah, dari sini ada juga perubahan dari Q1 menjadi Q2 dan harga itu maksimum pada P2. Nah, kita bisa melihat dari grafik ini adanya peningkatan harga. Selanjutnya pada saat Q1 berubah menjadi Q2, maka P1 berubah menjadi P2. Di sini E juga berubah dari E menjadi E1.
Selanjutnya, ada juga perubahan dari Q2 menjadi Q3 dan ada perubahan harga dari P2 atau bisa dibilang P maksimum bisa turun menjadi P3. Nah, di situ harganya lebih rendah lagi dari P1. Namun diseimbangkan pada P1. Meskipun P3 lebih rendah dari P1, namun seimbang pada titik P1 dan Q1. Nah, dalam hal ini pasar bebas sudah menentukannya dan pemerintah merasa hal tersebut sudah cocok sehingga D yang ada di titik P2 itu berubah menjadi D1 dan seimbang pada tingkat E. Nah, di situ kita bisa melihat keseimbangannya. Dan supply-nya juga bisa kita lihat dalam grafik tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa ketika pemerintah merasa kebijakan yang telah dibuat oleh pasar bebas itu tepat, maka pemerintah juga berhak menyetujuinya. Seandainya, misalnya pemerintah merasa harga di P1 itu tidak tepat dan di kuantitas Q1 itu tidak tepat, maka pemerintah bisa saja menaikkannya pada tingkat harga maksimum seperti yang kita katakan tadi di P2. Nah, namun ketika pemerintah merasa ini sudah cocok, maka pemerintah berusaha untuk mempertahankannya agar harga ini tetap seimbang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dari hal ini kita sudah bisa melihat ya bahwa campur tangan pemerintah itu jelas. Sekian penjelasan saya mengenai grafik dari campur tangan pemerintah di dalam jual beli. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.